Ya. Agak geser sana. Agak geser ini. Agak geser sana. Ya kamu geser sana. Nanti yang lengkapnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam presisi. Yang saya hormati Wadires Siber Polda Metro Jaya, yang saya hormati Kasubdit 4 Direktorat Siber Polda Metro Jaya dan penyidik. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan insan pers, kawan-kawan media. Siang hari ini Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus illegal access dan manipulasi data seolah-olah data otentik dengan modus mengunggah tampilan database nasabah salah satu bank swasta, ya, yang diungkap oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya, yang mana telah berhasil selain mengungkap dan berhasil juga langsung menangkap pelaku kasus illegal access dan manipulasi data yang seolah-olah otentik dengan hasil sebagai berikut. Tersangka dengan inisial WFT, laki-laki usia 22 tahun. Ya. Peran dari tersangka yang bersangkutan adalah pemilik akun media sosial X, yang dulu kita kenal dengan nama Twitter, media sosial X, dengan nama akun Bijorka dan @bijorkanesia versi 2020. Kemudian perannya yang kedua, mengunggah tampilan database akun nasabah salah satu bank swasta Indonesia di media sosial akun X dengan nama Bijorka dan username @bijorkanesia, dan mengambil tampilan database akun nasabah bank dari dark forum, ya. Yang bersangkutan ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Untuk motif dan bagaimana pengungkapan akan dijelaskan langsung oleh Wadir Siber Polda Metro Jaya, dan nanti untuk kronologis penanganan perkaranya Kasubdit 4 yang akan menjelaskan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Jadi pada hari ini kami akan merilis terkait dengan penangkapan Bijorka. Jadi penyidik tindak pidana cyber dalam mengungkap pelaku ini,
kita membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk bisa melacak, mengumpulkan alat bukti, kemudian menangkap pelaku. Selama ini pelaku itu sudah memiliki akun di beberapa, biasa kita kenal dengan istilah dark web. Jadi kalau kita lihat lapisan daripada web yang ada saat ini, itu ada surface web, kemudian ada deep web, kemudian ada dark web. Nah, pelaku kita ini bermain di dark web tersebut, di mana di dark web tersebut yang bersangkutan sudah mulai mengeksplor sejak tahun 2020. Nah, di dark web ini tentunya ketika kita mulai bermain, ketika kita mulai mengeksplor di situ, maka akan ada banyak hal-hal yang aneh-aneh yang kita temukan. Salah satunya adalah data-data yang terkait dengan data-data pribadi yang dijual oleh para pelaku-pelaku hacker, oleh para pelaku-pelaku ransomware. Oleh pelaku sendiri, sejak tahun 2020 sudah memiliki akun. Hanya karena beberapa platform di dark web tersebut dilakukan penutupan secara bersama-sama oleh law enforcement dari beberapa negara, dalam hal ini Interpol, FBI, bergabung dengan beberapa negara, misalnya kepolisian dari Prancis, kepolisian dari Inggris, atau kepolisian dari Amerika, sehingga si pelaku ini akan lompat dari satu aplikasi dark web ke aplikasi dark web yang lain. Tetapi pada perangkat bukti digital yang kita temukan itu masih tersimpan di dalam perangkat-perangkat tersebut dalam bentuk jejak digital. Nah, untuk yang sekarang kita bisa lihat secara kasat mata, pelaku ini aktif di dark forum, namanya darkforum.st, itu sejak Desember 2024 dengan nama Bjorka. Kemudian yang bersangkutan merubah di bulan yang sama, merubah nama lagi menjadi Skywave. Kemudian merubah lagi nama pada bulan Maret 2025 menjadi Shiny Hunter. Kemudian pada bulan Agustus 2025 berubah nama lagi menjadi Opposite 6890. Jadi tujuan pelaku melakukan perubahan nama ini adalah untuk menyamarkan dirinya. Untuk menyamarkan dirinya dengan menggunakan berbagai macam tentunya email atau nomor telepon atau apapun itu, sehingga yang bersangkutan sangat susah untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Pelaku juga di beberapa akun web yang kita sudah lacak itu memiliki data-data, kita belum tahu apakah itu data-datanya sifatnya data pribadi atau data-datanya cuma data yang sifatnya biasa. Tetapi pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, dan itu diperjualbelikan. Pada saat diperjualbelikan, pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. Pembayarannya tentunya dengan menggunakan berbagai macam mata uang cryptocurrency. Pelaku-pelaku cyber seperti ini merupakan common enemy atau musuh bersama dari berbagai penyidik cyber di seluruh dunia. Jadi mungkin yang bersangkutan saat ini lagi dicari oleh penyidik-penyidik cyber di negara lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka ruang untuk adanya sharing informasi dengan kepolisian negara lain. Untuk detailnya terkait dengan penangkapan akan dijelaskan oleh Kasubdit 4. Silakan.
tidak dikembalikan ya? Sampai tetap di sini. Siap. Tes. Baik, mohon izin yang kami hormati Bapak Kasubdit Penmas, Bapak Wadir Cyber, dan seluruh rekan-rekan media. Izinkan saya selaku Kasubdit menjelaskan tentang kronologi pengungkapan tindak pidana illegal access dan manipulasi data yang hari ini kita rilis, berawal dengan adanya laporan polisi dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia, di mana pada sekitar bulan Februari pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut. Atas dasar adanya postingan tersebut, maka kami tim Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan juga melakukan pengungkapan terhadap pelaku, yaitu WFT, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inisial WFT, di mana pelaku didapatkan fakta bahwa pelaku adalah pemilik daripada akun X dengan nama Bjorka dan Bjorkanesia. Dan juga kita menemukan barang bukti digital dari komputer dan handphone yang digunakan, berbagai macam tampilan akun nasabah salah satu bank swasta yang digunakan oleh pelaku dan memposting dengan niat untuk melakukan pemerasan. Pelaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pendalaman dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka, bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020. Kami sampaikan juga pengembangan dari perkara ini yang masih kita telusuri, di mana pelaku ini memiliki akun dark forum, yaitu dengan nama yang sudah kami tampilkan di dalam layar TV, yaitu dengan nama Bjorka. Kemudian pada tanggal 5 Februari, karena akun ini menjadi sorotan publik, dia mengganti akun nama Bjorka itu menjadi Skywave. Setelah dia mengganti, kemudian pelaku melakukan posting terhadap contoh-contoh atau sampel tampilan akses perbankan atau mobile banking salah satu nasabah bank swasta. Kemudian setelah itu di bulan Februari juga pelaku menguploadnya melalui akun X yang bernama Bjorkanesia. Setelah itu dia akan mengirim pesan kepada bank yang dimaksud dengan niat untuk melakukan pemerasan. Kemudian di bulan Maret melalui channel Telegram yang bersangkutan juga mengunggah ulang data yang memperkuat adanya dugaan bahwa
pelaku ini memiliki jaringan dan keterkaitan dengan forum-forum jual beli data secara ilegal. Dari pengakuan pelaku dan pendalaman, banyak data yang sudah diperoleh, yaitu ada beberapa data-data perbankan dan juga ada data perusahaan-perusahaan kesehatan, juga ada data-data perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia yang juga diklaim dan diperoleh oleh pelaku, di mana pelaku juga melakukan jual beli data tersebut melalui akun-akun media sosial lainnya, yaitu ada akun X, akun dengan berbagai macam nama, yaitu Biokanesia, dan akun-akun lainnya. Kemudian ada akun Instagram, TikTok, dan Facebook yang keseluruhan mengatasnamakan dirinya adalah sebagai Biorka. Dari hasil penjualan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi, pelaku menerima pembayaran melalui akun-akun kripto yang dimiliki oleh pelaku. Dan secara rutin pelaku ini juga selalu mengganti. Jadi setelah akun tersebut disuspend, maka dia akan selalu mengganti dengan akun-akun yang baru dan menggunakan email yang baru. Terhadap dugaan tindak pidana illegal access yang diduga dilakukan oleh pelaku, masih akan terus kami lakukan pendalaman secara saintifik untuk dapat membuktikan dari mana asal data-data tersebut didapatkan oleh pelaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk pelaku itu dikenakan pasal tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, dan atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dan atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, atau dan atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud pasal 46, junto pasal 30, dan atau pasal 48, junto pasal 32, dan atau pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah, dan atau setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya yang dapat mengakibatkan kerugian sebagai subjek data pribadi dengan pasal 65 ayat 1 junto 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau pendalaman dari rekan-rekan media, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang bertanya? Ini kiri. Ya, selamat sore
Pak Kasubdit, Pak Dir, Pak Wadir, Pak Kasubdit dan yang lainnya. Saya Adi Anugradi dari liputan6.com. Saya ingin bertanya, apakah biorka yang dimaksud ini ada kaitannya dengan biorka yang saat itu sempat dicari-cari oleh pihak kepolisian. Yang kedua, ingin mempertegas saja terkait dengan tadi sempat disinggung admin atau pembuat akun admin dari Opposite 6890. Apakah dia termasuk dalam jaringan admin tersebut atau seperti apa gitu? Langsung aja. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab. Mungkin, ya jawabannya saya bisa jawab mungkin. Baik yang biorka, apakah biorka 2020 mungkin? Apakah dia Opposite 6890 yang dicari-cari mungkin? Iya. Waktu itu sedang dicari-cari oleh Polda Metro juga. Yang mana? Yang Opposite? Iya mungkin, karena di internet anybody can be everybody. Everybody can be anybody. Jadi itu masih dalam penyelidikan, gitu ya. Kalau kemungkinan itu dasar apa yang menguatkan bahwa Iya, yang tadi saya sampaikan, setiap orang bisa menjadi siapa saja di internet. Nah, kita perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kita temukan terkait dengan baik itu metadatanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan. Saya belum bisa jawab 90%. Tapi kalau Anda tanya sekarang, saya bisa jawab mungkin seperti itu. Ya, ada lagi. Izin Pak, saya Wilda Noviansa dari Detikom. Ini kan dia klaimnya itu meretas ini ya Pak ya, akun salah satu bank itu ya. Terus dia juga udah beraksi dari tahun 2020. Sejauh ini apakah pemerasan dan lain sebagainya tindak pidana yang dia rencanakan itu apakah sudah terlaksana atau bagaimana? Terus motivasi dan keuntungan yang jika sudah terlaksana apakah berapa keuntungannya? Terus motivasi pelaku melakukan aksi ini kenapa? Terima kasih. Tes cek, saya akan coba jawab perihal pemerasan. Faktanya terhadap case yang sedang kita tangani ini belum terjadi. Jadi motif dia melakukan adalah untuk melakukan pemerasan. Tapi karena tidak dituruti atau tidak direspon oleh pihak bank, maka pihak bank mengambil jalan upaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi motivasinya yang bersangkutan ini adalah hanya untuk masalah kebutuhan, masalah uang. Jadi motifnya untuk mencari uang. Segala sesuatu yang dikerjakan sementara yang kita temukan adalah untuk mencari uang. Terima kasih. Iya, itu masih dalam proses pendalaman seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini peristiwa kan sudah lama Pak terjadi. Jadi butuh waktu kita untuk melakukan penyelidikan. Udah ya Kak? Izin Pak, saya Sela dari Nusantara TV. Ingin tahu latar belakang yang bersangkutan ini memang ahli IT atau apa ya Pak? Tes. Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT. Jadi hanya orang yang tidak lulus SMK. Namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT. Jadi dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial. Ya, ada lagi. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com, ingin menanyakan saja untuk backgroundnya dia sendiri tadi kan hanya lulusan IT dan segala macam. Tapi kalau untuk dari 2020 sampai ini keuntungan sementara yang didapat oleh
pelaku ini berapa ya nominalnya dari 2020 sampai 2025? Sama untuk ini dia berarti dari 2020 sampai 2025 ini melakukan hanya sendiri atau ada orang lain gitu Pak? Sama profesi sekarang saat ini itu apa? Makasih. Baik, investigasi kami sementara dia melakukan perbuatan pidana ini sendiri. Jadi bukan bersama dengan rekannya, dia melakukan segala sesuatunya sendiri dan berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas, tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual melalui dark forum. Kita belum mengidentifikasi korban-korban lain. Jadi memang sehari-hari melalui dark forum ini dia sementara faktanya dia diduga melakukan jual beli data pribadi. Itu di rumah mengoperasikannya apa? Iya, semua dilakukan di rumah. Tes, Pak, saya Bar, Pak, dari kompas.com. Pak, mau menegaskan lagi, berarti memang sehari-harinya itu pekerjaannya itu dia hanya di depan komputer saja kah atau bagaimana? Dan yang kedua, dia ini bisa tahu dark web ini dari siapa ya? Apakah dia punya kenalan atau mungkin ada jatuhnya kayak apa ya? Kayak teman di dunia maya dia yang mengetahui dia gitu. Terima kasih Pak. Iya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer, terus melalui komunitas yang sudah dia bangun sejak lama. Dia sudah lama sekali, dari tahun 2020 dia sudah mulai mengenal dan mempelajari komunitas dark web, dark forum. Dari situlah pelan-pelan dia mulai mempelajari bagaimana mencari uang di dunia dark web, di dunia komputer. Ya, itu saja. Cukup ya. Ada lagi rekan? Jadi gini rekan-rekan, tadi Pak Wadir Siber sebenarnya sudah menyampaikan kenapa jawabannya beliau mungkin, ya. Karena yang namanya penyidik itu tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh menerka-nerka. Jadi segala sesuatu itu apabila sudah dipersangkakan terhadap seseorang itu harus pasti ini alat buktinya, ini barang buktinya, ini perbuatan kamu lakukan dan kamu adalah pelakunya. Ya. Jadi kenapa tadi bilang mungkin ini dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya masih mendalami keterkaitan Bijorka yang tahun 2020 sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak, makanya jawaban mungkin, ya. Makanya jawaban tadi dari Pak Wadir Siber mungkin. Dan pada kesempatan forum ini juga sebenarnya disampaikan ini agar siapa tahu atau kemungkinan ada korban-korban yang masih belum paham atau yang baru mendengar berita ini tentang Bijorka, ya, agar hadir di Polda Metro Jaya melaporkan sebagai korban atau menyampaikan bahwa pernah menjadi korban dari akun dengan nama Bijorka atau Bijorka Nesia. Sekian dari saya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi sesi foto. Wabarakatuh. Terima kasih. Foto. Pegang Pak, itunya Pak. Yang ini Pak. Pak.